seperti yang saya sempat tanyakan juga di kolom chat tadi ya, ada dari Pak Alif minta ini dibahas tentang perkembangan market. Saya langsung aja, saya nggak bahas begitu banyak. Saya bahas kira-kira market akan bagaimana sih ke depannya. Semoga trading view saya nggak ada masalah. Kita bisa lihat ini 2 hari ini market naik ya. Jadi pasti sudah mulai ada yang dijemput, yang nyangkut-nyangkut. Tapi ada yang mungkin turunnya terlalu dalam, ya itu masih nyangkut. Ya. Intinya cuma bersabar karena kita trading di market spot. Ingat, adu modal, adu pintar, adu sabar. Ya, saya bahas. Ini memang sengaja teman-teman. Jadi untuk chart saya nggak pernah rubah. Ya, ini yang daily, ini yang weekly. Ya, saya memang nggak pernah rubah karena untuk menunjukkan perubahannya kepada teman-teman apa yang terjadi dari harian ataupun mingguan. Ya, dan supportnya juga saya tetap buat seperti ini ya. Oke, ini supportnya, ini resist, ini support juga. Ya, kita bahas dulu untuk dari 1 harinya, 1 day. Oke. Biar jelas. Ya, sama-sama belajar. Nah, 3 hari kemarin ini teman-teman bisa perhatikan ya. Sebelumnya harga hanya bisa bertahan di bawah moving average 20. Ini yang warna hijau. Ya, ini saya jelasin secara teknikal dulu ya teman-teman. Ya, nanti saya jelasin secara fundamental atau satu lagi secara ya pergerakan paus atau kalau di saham kita bilang bandarmologi. Ini kemarin sempat nyentuh ya, seperti yang perkiraan saya nyentuh di MA20, tek langsung kepentung, ini merah nih, teng, turun dia. Dan akhirnya naik, dan ingat teman-teman ya, ini pelajaran berharga untuk support dan resisten. Ya, support dan resisten ini tidak Anda dapatkan di ilmu teknikal yang standar. Ya, ilmu teknikal standar tidak mengajari ini. Ini sudah sedikit advance ya. Jadi kalau support yang kuat itu akan ditembus oleh candle yang besar. Itu harus Anda ingat. Ya, kalau supportnya kuat, itu candle yang nembus itu pasti besar. Contoh ini kan support yang kuat. Berapa kali enggak bisa, ya, seret, enggak bisa mantul. Ini supportnya kena, teng, ini merah. Ya, seret. Support yang kuat akan menjadi resisten yang kuat. Itu prinsipnya kalau di SNR, support and resistance. Support yang sebelumnya kuat, kalau tertembus, dia akan menjadi resisten yang kuat. Nah, ini buktinya. Nggak bisa-bisa tembus dia berapa hari, ya. Terus nggak bisa-bisa tembus. Akhirnya dia tembus. Dan ini tembusnya ini luar biasa. Dia menembus MA20 dan menembus support yang ini. Di harga 40.000 sekian. Ya, makanya saya sampaikan ini akan berat ya, minggu lalu kalau Anda perhatikan video saya, karena di sini ada moving average 20 dan support yang ini, yang warna biru ini. Yang ini ya, yang saya buat memanjang ini. Ya, horizontal support ini ada 2 ini yang harus ditembus. Ternyata bisa, teman-teman. Teng. Nah, kalau kita trading manual, pertanyaannya, Pak, kapan saya harus beli? Apakah setelah tembus? Saya tidak. Kalau saya pribadi, saat saya masih trading manual, teman-teman, ini kan Anda lihat yang warna kuning. Ini MA50, dia tertahan. Ya, Anda bisa lihat, dia saat ini tertahan di MA20. Ya, saya
masih menunggu. Kalau dia tidak kuat menembus MA 50, dia akan kembali ke sini teman-teman. Turun ke sini. Kembali akan retest harga 40.000. Di sana saya beli. Ya, ingat pelajaran pertama tadi ya. Pelajaran pertama, support yang kuat itu selalu ditembus biasanya oleh ini ya, oleh bar yang besar. Ini ya, kalau ada bar-bar besar ini di support-support kuat. Ya. Ini itu indikasi kalau itu memang support yang kuat. Dan dia ini karena dia pernah menjadi support, dia menjadi resisten, sudah tembus ya. Ini sudah tembus, dia naik, ketemu resisten ini, ya saya tidak beli. Saya biasanya beli kalau dia retest. Kembali turun menuju 40.000, baru beli. Atau kalau dia tembus ke sini, tembus ini, besok misalnya tembus, kembali ada candle hijau yang cukup besar, dia akan menuju ke sini teman-teman. Akan mentes ini ya, MA 200 di harga lebih kurang ini 46.000. Ya, 46.000. Kapan saya akan beli? Kalau dia turun. Kembali merites yang warna kuning. Baru saya beli. Begitu. Jadi pelajaran kedua adalah belilah di support. Jangan beli saat dia terbang. Ini kan sedang terbang nih. Terbang. Naik. Jangan beli seperti itu. Apapun yang naik dia akan turun, teman-teman. Ingat, apapun yang naik dia selalu akan retest. Karena dia tembus ini, kemungkinan besar dia akan retest. Ya, kalau dia mampu tembus MA 200, dia akan retest MA 50 yang warna kuning. Ya, kalau dia berada ini tembus di bawah 46.000 itu confirm bullish. Dia akan naik. Nah, kalau tembus ini, tembus, retest, biasanya seperti itu ya. Tembus, retest dia. Kalau dia tidak bisa balik, dia nembus supportnya, which is MA Moving Average 200, dia akan naik. Dah, itu sudah bullish, sudah menguasai apa namanya? Buyer sudah menguasai pasar. Nah, kalau sekarang ini Anda bisa lihat ya, tertahan di sini. Itu pertama, dari technical. Dari fundamental ada dua hal yang yang sangat mempengaruhi pasar. Yang pertama tanggal 8 ini yang mana kalau di Indonesia mungkin tanggal 9 ya, itu ada Joe Biden di Amerika, dia membuat semacam satgas investasi atau apa gitu ya, yang mana dikumpulin untuk membahas salah satunya adalah kripto. Nah, itu yang nanti akan sangat mempengaruhi pasar. Kalau dia ternyata mungkin kebijakannya akan ketat terhadap kripto atau bagaimana, itu bahaya, teman-teman. Itu akan membuat pasar turun. Ya, tapi kalau bagus, dia akan naik. Ya, itu pertama. Yang kedua, dari fundamental, ingat bulan Maret ini rencana akan ada tapering. Yang mana gampangnya suku bunga di Amerika akan dinaikkan. Sekarang rata-rata 0 sampai 0,25. Kalau misalnya suku bunga dinaikkan misalnya di 0,5, yang mana itu sangat besar sekali, cukup besar lah ya kalau di Amerika, maka uang akan mengalir ke instrumen lainnya yang lebih aman. Deposito, obligasi, dan sebagainya. Maka ini akan turun. Ya, itu yang membayang-bayangi bulan Maret. Ya, kalau saya secara bandarmologi, teman-teman, ini main logika saja. Anda coba ya, pakai logika Anda. Saat market turun seperti ini, turun seperti ini, Anda bisa lihat ya, fear and greed, semua orang ketakutan. Jadi retail tidak berani masuk, teman-teman. Ya, pertanyaannya sekarang, kalau retail tidak berani masuk, siapa yang beli saat paus-paus ini jualan? Tidak ada. Nah, ini saya ajak Anda berpikir logika. Ya, makanya saat di sini saya lihat fear and greed-nya itu extreme greed. Nah, saya sama teman-teman sempat kumpul.
saya sampaikan begini. Ini kalau extreme fear, market ini tidak akan menarik ini untuk paus-paus jualan. Prediksi kami, market akan dibawa naik dulu. Ya, dibawa naik. Perlahan, dibawa naik. Naik ya. Sekarang teman-teman, tadi pagi saya cek ininya sudah mau mendekati grid. Fear sudah mau mendekati grid. Orang sudah mulai tidak takut lagi dengan kripto. Nah, ini analisa saya saja ya. Jadi saya tidak dukun dan ini tetap Anda analisa sendiri, tetap ya do your own research. Saya cuma berusaha menganalisa berdasarkan apa yang saya tahu dan apa yang saya sampaikan bisa jadi salah. Prediksi saya bisa jadi ini akan dinaikkan terus. Orang sudah mulai FOMO. Wah, market akan naik. Market sudah bullish, gitu contoh ya. Mendekati bulan Maret, tapering, crash, dang. Prediksi saya bukan menakut-nakuti. Ya, Februari akan naik. Ya, Februari akan naik, semua akan bersemangat kembali, retail pada masuk. Ya, saatnya bandar jualan. Saat bandar jualan, mulailah bulan Maret, saya rasa bulan Maret, April, ya paling lambat bulan April, itu akan dihajar kembali. Semoga saya salah. Ya, kalau dihajar, ini ingat akan menjadi support yang kuat, dan ini akan menjadi support yang kuat. Dan terakhir, kenapa tadi saya sampaikan waktu Pak Gede bilang tahun 2022 sampai berapa ya? Yang terendah kan gitu ya. Kalau saya sih sampai di sini teman-teman. Semoga tidak terjadi. Nah, saya sering sampaikan. Ini moving average 200. Anda bisa lihat ini kan agak naik ya, pasti akan agak naik di sini dia nanti. Karena ini moving average namanya. Jadi support yang bergerak. Kira-kira 24.000, 25.000 lah. Akan menjadi support terkuat. Nah, kalau Anda punya uang misalnya, kalau Anda trading manual ya, ini setelah naik itu misalnya, dibanting, Anda beli 3 kali, beli di sini sekali, beli di sini sekali, beli di sini sekali. Sudah, tinggal tidur. Kalau sampai harganya di sini, punya rumah, punya kebun, punya motor nggak kepake, itu bisa dijual. Kalau sampai turun melewati ini, sudah itu diskon sekali. Ya, pelajarannya untuk hari ini saya ingin tekankan, pentingnya charting itu adalah Anda tahu di mana Anda beli, di mana Anda jual. Belinya yaitu di titik support, jualnya di mana? Di resisten. Ya, misalnya Anda beli di sini nanti. Kalau dia naik sideways ke sini, Anda bisa jual dulu. Nah, bisa jadi dia turun lagi, bisa dia naik, dia jual dulu. Ya, tapi kalau Anda sudah pakai royalty, intinya Anda persiapkan dana Anda, the worst-nya, yang terburuk, harga bisa menyampai di sini. 25.000. Itu dari technical dan dari fundamental, serta analisa dari bandarmologi. Ya, saya yakin teman-teman, ini pasti dibawa naik dulu, karena dengan penurunan ini, retail sudah ketakutan. Orang tidak mau masuk market lagi. Jadi pasti akan diangkat. Dan khawatirnya kita, ini akan dibanting sekali lagi. Semoga hanya sampai di sini. Ya, itu untuk analisa teknikalnya. Kalau sampai di sini, dan balik lagi, sudah. Kalau sudah pasti, misalnya suku bunganya tidak terlalu besar yang dinaikkan, masih bisa market menerima. Jadi dia turun sampai sini, dan dia akan terbang. Ya, itu prediksi saya untuk market analisa teknikalnya. Jadi ingat teman-temannya, sekali lagi, kalau orang ketakutan, ya, kalau yang lainnya ketakutan, ya, yang sudah install Fear and Greed itu bisa dilihat. Kalau sudah
extreme fear, orang sudah pada ketakutan, di sanalah Anda beli. Ya, market pasti akan dibawa naik. Itu sudah hampir pasti itu. Ya, dibawa naik kalau sudah mulai mendekati grid, ya. Saya cek sekali lagi ya sebentar. Saya sambil cek aplikasi sekarang di posisi berapa fear and grid-nya. Oke, sudah 45 teman-teman, ya 45 untuk sudah mendekati grid, masih di fear tapi sudah mau tengah-tengah dia, mau mendekati grid. Jadi pasar sudah berani menerima. Nah satu lagi, semoga minggu depan nanti bisa saya jelaskan tentang analisa on-chain, ya, analisa yang baru saya pelajari. Analisa on-chain itu salah satunya ini fear and greed. Yang kedua adalah analisa pergerakan paus. Jadi yang gampangnya gini lah. Para paus ini kalau dia memindahkan dananya atau koinnya dari wallet, contoh ada perpindahan dari Trust Wallet ke Binance, contoh gitu ya, ke exchange berupa Bitcoin, itu kemungkinan besar harga akan ngedam. Karena kalau koin dipindahkan dari wallet ke exchange itu biasanya dia akan dijual dan market akan turun. Tapi kalau kebalikannya, ini analisa simpel aja, ini tidak sesimpel itu sebenarnya. Kalau ada dana, ini tercatat teman-temannya di data on-chain, kalau ada dana dari bukan dana ya, kalau ada koin dari exchange dipindahkan ke wallet itu biasanya akan disimpan dan biasanya itu market akan naik. Nah, itu simpelnya untuk data pergerakan paus. Yang ketiga ada data para miner atau mining, orang-orang yang mining Bitcoin itu dijual nggak hasil penambangannya atau disimpan. Kalau disimpan, ya itu kemungkinan besar harga akan naik. Tapi kalau dia mau mulai jual para miner ini, itu biasanya harga akan turun. Ada beberapa data ini saya sedang kumpulkan, saya sedang riset untuk analisa on-chain-nya. Semoga nanti kita bisa gabungkan teman-teman, kalau yang mau belajar kita bisa pakai analisa fundamental, teknikal, dan on-chain. On-chain ini termasuk di sana bandarmologi, pausmologi, apapun namanya. Ya, itu kita pakai 3 analisa ini sehingga kita bisa mendapatkan prediksi terbaik kemana harga Bitcoin akan menuju. Tapi sebagai penutup, kita tidak bisa 100%, selalu saya sampaikan menebak dan kita benar, tidak. Yang penting kita bisa mengantisipasi. Ya, kalau harganya naik, kita mau ngapain? Kalau harganya turun, kita mau ngapain? Itu saja. Ya, yang pasti kalau harganya naik, kita bisa TP bertahap. Kalau harganya turun, kita bisa beli bertahap. Mungkin begitu aja dulu Pak Alid. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita tanya jawab lagi ya. Thank you Pak Madedwi. Wah, mantap ya. Teman-teman sudah tercerahkan semuanya. Cuman seperti yang tadi Pak Madedwi jelaskan, analisa teknikal ini akan sangat teman-teman perlukan jika teman-teman melakukan trading manual. Ingat, manual. Tapi ketika Anda sudah memakai Royal Q, sebenarnya ini tidak terlalu Anda butuhkan. Tapi minimal Anda tahu. Kenapa? Karena kan kita melakukan averaging buy. Yang terpenting nanti di Royal Q adalah Anda tahu harus buat settingannya seperti apa gitu loh teman-teman. Ya, wah ini pasarnya bisa turun ternyata sampai segini nih.